Nah, selanjutnya saya ingin memperagakan bagaimana melakukan pengujian hipotesis 2 min berbasis teori dengan menggunakan applet yang sudah disediakan. Lagi-lagi saya mempunyai dua buah contoh kasus. Nah, contoh kasus yang pertama itu adalah contoh kasus yang sama seperti sebelumnya, yaitu adalah membandingkan rata-rata waktu tempuh sepeda karbon dengan rata-rata waktu tempuh sepeda besi. Ya, di sini saya tulis H0 dan HA-nya. Ya, jadi sekarang sepeda mu 1-nya itu sepeda besi ya, biar sama seperti di applet. Ya, dikurangin mu 2 sama dengan 0. Nah, mu 2-nya ini karena ini berbeda berarti kita yang tidak sama dengannya. Nah, semoga cukup jelas ya mengubah dari sini ke sini. Nah, mu 1 itu untuk yang besi, sepeda besi, sementara mu 2 itu untuk rata-rata waktu tempuh sepeda karbon. Nah, sekarang saya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bukan 3S tapi 2S, karena kita melakukan pengujian hipotesis berbasis teori, jadi nggak ada simulasinya ya, cukup hitung statistik dan cukup lihat strength of evidence-nya. Nah, statistiknya itu adalah statistik T ya, yaitu adalah formulanya itu adalah persamaannya itu adalah X bar 1 dikurangin X bar 2 dikurangin mu 1 min mu 2 dibagi dengan standar deviasi dari null distribution. Formulanya sudah saya ajarkan di slide-slide sebelumnya, di video-video sebelumnya, dan ini tuh adalah 0 ya, karena kita nilai yang akan kita uji pada hipotesis itu 0. Nah, saya tidak akan menghitung T secara manual karena kita akan menggunakan applet untuk membantu kita menghitung T. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam appletnya. Nah, appletnya tuh ini. Nah, saya bisa pilih applet sini, kemudian saya pilih yang ini ya, applet teori based inference. Terus jangan lupa pilih yang 2 mins di sini ya, 2 mins. Nah, untuk itu ada dua cara dengan kita bisa copy paste data kita, atau kalau kita sudah punya jumlah data kita, summary dari data kita, kita bisa input di sini juga. Nah, saya akan pakai di sini ya. Nah, dari percobaan yang dilakukan itu adalah sepeda karbonnya itu adalah sepeda besi ya, grup 1 sepeda besi itu tuh rata-ratanya 107,81, standar deviasinya itu adalah 5,52 ya. Jadi sudah saya hitung sebelumnya, dan Anda juga bisa hitung sendiri untuk membandingkan. Ini 108,34 dan standar deviasi itu 6,25. Terus jumlah datanya itu adalah saya ingat-ingat dulu, mungkin saya lihat di dataset kita ya, di dataset kita yang bike times. Nah, jumlah datanya itu ada berapa nih? Mungkin saya ambil aja semuanya, saya pakai applet ya untuk menghitung, pakai multiple min ya, untuk saya lupa soalnya jumlah datanya berapa. Nah, di sini nih, oh yang karbon itu 26, yang steel itu 30 ya. Jadi saya kembali lagi ke applet yang ini yang besi itu ada 30 hari si peneliti menggunakan sepeda besi, dan ini 26 hari menggunakan sepeda karbon, dan saya klik calculate ya. Dan di sini observed difference-nya terlihat minus 0,535, tapi dibulatkan jadi 0,53 ya. Jadi emang yang sepeda besi lebih cepat sih dari segi sampel ya, di data sampel. Nah, sekarang kita masuk ke teori base inference-nya. Di sini kita ingin menguji tidak sama dengan ya, jadi saya ubah tandanya menjadi sesuai seperti hipotesis alternatif dalam studi kasus kita, dan kita hitung, dan di sini kita mendapatkan T-nya adalah minus 0,33, yaitu adalah minus 0,33. Nah, kemudian si T ini akan kita hitung apakah ini sudah cukup kuat nggak untuk menolak H0 ya, dan ternyata dari ingat minus 1,645 sampai 1,645 dan 0,33 itu ada di sini nih. Dan di sini kalau kita ingat, ini adalah daerah di mana kita belum punya bukti untuk menolak H0 ya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat dari p-value-nya. Nih, p-value-nya adalah 0,7398. P-value-nya adalah 0,7398, dan ini jelas lebih besar dari 10%. Ini berarti lagi-lagi kita belum punya bukti yang kuat untuk menolak H0 ya. Oke, nah di sini jadi kita sudah tahu bahwa
mu1 min mu2 itu masih dipercaya sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau kita pengen estimasi dengan menggunakan confidence interval, berarti min mu1 mu2 itu kira-kira berapa nih ya, sampai berapa. Dan ini kita bisa lakukan juga dengan menggunakan teori Bayes inference. Nah, di sini saya pilih confidence interval. Nah, saya pilih yang 95%. Dan saya dapatkan ini minus 3,7167 sampai 2,6567 ya. Jadi minus 3,7167 sampai 2,6567 ya. Jadi perbedaan antara mu1 dan mu2 itu berada di sekitar angka-angka ini ya. Jadi, dan terlihat di sini 0 itu terdapat di interval ini. Oleh karena itu memang kita belum bisa menolak hipotesis nolnya ya. Nah, semoga cukup jelas di mana saya sudah memperagakan bagaimana melakukan applet untuk melakukan pengujian hipotesis 2 min berbasis teori. Nah, sekarang saya masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini kita ingin membandingkan atau melihat hubungan antara air susu ibu atau ASI antara bayi yang diberi ASI dengan kecerdasan anak tersebut setelah berumur 4 tahun kalau tidak salah. Nah, H0-nya itu apa? H0-nya itu adalah rata-rata GCI. GCI itu adalah sebuah tes yang dilakukan ya. Rata-rata GCI dari anak-anak yang mendapatkan ASI itu sama dengan rata-rata GCI anak-anak yang tidak mendapatkan ASI. Nah, H alternatifnya adalah rata-rata GCI anak-anak yang mendapatkan ASI berbeda dengan rata-rata GCI anak-anak yang tidak mendapatkan ASI. Nah, dalam simbol berarti ini mu1 dikurangin mu2 sama dengan 0, tidak ada perbedaan. Sementara yang H alternatifnya adalah ada perbedaan, berarti ini tidak sama dengan 0. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian hipotesis untuk studi kasus ini dengan menggunakan applet berbasis teori ya. Nah, di sini saya tutup dulu semuanya ya. Saya ulang dari awal. Nah, untuk itu saya butuh datanya. Datanya itu saya ambil di sini di chapter 6 yaitu breastfed intelligence. Nah, ini total datanya nih. Nah, saya copy paste aja ya. Ini saya copy paste. Nah, kemudian saya buka applet, saya buka teori Bayes inference ya. Nah, kita pilih yang to min. Nah, di sini kita bisa input data-datanya langsung ya, X bar 1, X bar 2, standar deviasi grup 1, standar deviasi grup 2. Tapi karena kita punya data mentahnya, kita bisa pilih ini option untuk paste datanya. Dan kita pilih yang ada dua cara melakukan paste data, stack sama unstack ya. Nah, yang unstack itu seperti ini ya. Jadi ini yang kolom pertama itu grup 1, kolom kedua itu grup 2. Tapi kita pilih yang stack ya. Dan jangan lupa kita pakai header tadi ya. Kita clear. Kita copy paste di sini, use data. Nah, di sini dapat datanya ya. Nah, jadi ringkasannya udah ada di sini juga nih. Jadi total ada 237 anak-anak yang diberi ASI, total ada 85 anak-anak yang tidak diberi ASI. Dan di sini X barnya 105 dan X bar untuk yang tidak diberi ASI 100. Jadi terlihat sebenarnya rata-rata GCI-nya untuk anak-anak yang diberi ASI lebih tinggi sih dari di data sampel. Tapi apakah ini berarti bisa menolak H0 atau tidak ya? Kita belum tahu. Nah, kita lihat test of significance-nya. Di sini kita pilih yang tidak sama dengan, sesuai dengan hipotesis alternatif pada studi kasus kita, dan kita pilih calculate. Oke, di sini kita dapatkan T-nya adalah 2,46. Jadi statistik T-nya adalah 2,46. Nah, jika kita ingat 2,46 itu terletak di sini ya, 1,96 sampai 2,57. Nah, terletak di sini ya. Dimana di daerah ini tuh kita punya bukti yang kuat untuk menolak H0, tapi tidak sangat kuat, cuma hanya kuat doang ya untuk menolak H0. Atau kita bisa lihat dari p-value-nya juga. P-value-nya itu adalah tadi sudah dihitung di sini 0,0149 ya. 0,0149, dan ini adalah 0,149 tuh kurang dari 5%, tapi masih lebih besar dari 1% ya. Nah, berarti kita punya kesimpulan yang sama bahwa kita sudah mempunyai bukti yang kuat untuk menolak H0.
Atau dengan kata lain, kita sudah mempunyai bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa rata-rata GCI anak-anak yang mendapatkan ASI itu berbeda dengan rata-rata GCI anak-anak yang tidak mendapatkan ASI. Nah, kemudian kita sudah menolak H0, berarti kita sudah tahu mu1 min mu2 itu tidak sama dengan 0 ya. Tapi kita pengen tahu nih, estimasi ini tuh berapa ya. Berarti mu1 min mu2 itu confidence intervalnya tuh berapa. Lagi-lagi kita bisa hitung dengan menggunakan applet. Dan di sini saya centang confidence intervalnya. Di sini saya pilih yang 95%, dapatnya 0,8698 sampai 7,9302. Nah, jadi terlihat bahwa mu1 dikurangi mu2, jadi selisih antara rata-rata GCI anak yang mendapatkan ASI dengan rata-rata GCI anak-anak yang tidak mendapatkan ASI itu berkisar di antara ini 0,8 atau 0,9 sampai 7,9. Jadi terlihat di sini ini 95% confidence interval ya. 0 tidak ada di dalam interval ini, maka kita menolak H0. Tapi kalau kita ubah ini ke 99%, maka 0 akan ada di dalam data ini. Kenapa? Karena kita hanya mempunyai bukti yang kuat untuk menolak H0, bukan sangat kuat. Makanya ketika kita pilih yang 99% ada negatifnya di sini. Ya, semoga cukup jelas ya. Nah, kita balikan lagi ke 95%. Nah, di sini saya sudah memperagakan bagaimana melakukan pengujian hipotesis sekaligus mencari estimasi dari mu1 min mu2 dengan dibantu oleh applet yang sudah disediakan. Nah, semoga cukup jelas. Nah, semoga ini bisa membantu Anda dalam melakukan perhitungan-perhitungan atau melakukan pengujian hipotesis di kedepannya.